Ketika keadaan mendadak berubah menjadi tidak menyenangkan, disinilah profesionalitas Yen diuji. Suara riuh tepuk tangan para penonton, penggemar, maupun para aktor dan artis secara serempak terdengar sesaat setelah Yen selesai dengan penampilannya, sempurna tanpa cacat. Selama perjalanan karirnya, Yen sudah dipastikan telah banyak merasakan manis dan pahit saat tampil di atas panggung. Dia telah berhasil melewati masalah beragam itu dengan sangat baik. Hari ini, Yen juga mengalami hal serupa, namun ia tidak percaya diri bisa melewatinya jika harus bertahan lebih lama lagi di sana. Bibir Yen memang tersenyum, namun hatinya menjerit keras. Ini menyakitkan, melihat Taehyung bersama Irene yang duduk bersebelahan dan saling melempar senyum. Katakan saja jika perasaan Yen telah dipermainkan. Yen belum pernah merasakan jatuh terlalu dalam pada seorang pria seperti yang ia rasakan pada Taehyung. Baru pertama kali mengalaminya dan sebentar kemudian dihempaskan oleh kenyataan yang begitu kejam. Apa ini yang disebut patah hati? Mengapa sakit sekali? Ayo, aku antar pulang ke apartemen, ajak Junho setelah Yen turun dari panggung. Ke gedung agensi saja, balas Yen singkat. Aku akan pergi latihan malam ini. Tapi kau memiliki waktu libur sehari sebelum latihan untuk persiapan konser dimulai, Junho mengingatkan. Aku tahu, aku hanya ingin berlatih dan berlatih dengan keras. Kemudian tubuhku merasa lelah, aku akan segera tertidur tanpa sempat memikirkan apapun, atau bahkan memimpikan apapun. Dengan cara seperti itu, malam akan terasa sangat singkat, kemudian terbangun keesokan harinya, dan aku akan kembali memulai latihan dengan lebih keras lagi. Melihat bagaimana kosongnya tatapan Yen setelah pertemuannya dengan Taehyung di toilet tadi, Junho menyadari ada sesuatu di antara mereka yang tidak ia ketahui. Manajer Lee, kau pulanglah, istirahat dengan baik. Kau sudah bekerja keras selama ini, pesan Yen sebelum turun dari mobil. Junho menuruti, bagaimanapun juga ia harus menjalani kehidupan pribadinya. Terlalu sibuk sebagai seorang manajer membuat Junho harus rela hidup lajang, meski usianya telah mencapai 36 tahun. Beruntung ada seorang gadis yang mau berkencan dengannya. Mereka baru bersama sejak 3 bulan yang lalu. Kesempatan seperti ini sangat bagus jika ia gunakan untuk bertemu dengan gadisnya, karena Junho telah berniat untuk mencari pasangan hidup dan segera menikah. Dalam tidurnya, Yen bisa merasakan seseorang yang memanggil namanya dan punggung Yen seperti ditepuk berulang kali. Yen masih bisa merasakannya bahkan setelah ia berhasil membuka kedua matanya. Yen, bangunlah, kenapa malah tidur di sini? Ketika Yen bangun dari posisinya, ia bisa melihat Namjoon tengah memungut tas serta jaket Yen di sudut ruang latihan, kemudian membawa itu mendekati Yen yang sudah duduk di sana. Kenapa tidak pulang ke apartemen? Tanya Namjoon ikut duduk di samping Yen. Aku harus latihan. Aku merasa masih memiliki banyak kekurangan untuk penampilan konser, jawab Yen beralasan. Kau masih memiliki waktu untuk berlatih, tapi jangan terlalu memforsir dirimu. Lagi pula ini bukan konser perdanamu. Aku yakin kau bisa melakukannya dengan baik seperti sebelumnya. Yen diam enggan menjawab. Pulanglah ke apartemen dan gunakan waktu istirahatmu dengan baik. Junho sudah menunggumu di bawah. Mau tak mau, Yen terpaksa menurut. Gadis itu mengenakan jaketnya, kemudian membawa tasnya keluar dari ruang latihan. Benar saja, Junho sudah menunggunya di dalam mobil. Yen jadi merasa tidak enak sendiri. Lelaki itu seharusnya menikmati masa liburan singkatnya, tapi karena Yen, ia harus kembali bekerja lebih awal. Ibuku memasak sesuatu untukmu. Junho menyodorkan sebuah kotak bekal begitu Yen memasuki mobil. Makanlah selagi masih hangat. Terima kasih manajer Lee. Ibumu selalu baik padaku. Sampaikan salamku padanya. Junho menjawab dengan anggukan, tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali senyum Junho mengembang saat menatap layar ponselnya. Maaf gara-gara aku, kau jadi tidak bisa menikmati waktu liburanmu. Ucap Yen masih merasa tak enak hati. Oh tidak masalah, balas Junho dengan senyuman. Yen baru menyadari aura lelaki itu agak berbeda pagi ini.
jauh lebih ceria dari biasanya. Apa sesuatu yang baik tengah terjadi? Kau tampaknya senang sekali, tanya Yen begitu mobil mulai melaju dan ia memulai memakan sarapannya. Tidak ada, tapi senyum lelaki itu semakin mereka. Yen mengangguk paham di sela kunyahannya, mengerti jika Junho hanya tidak ingin menceritakannya sekarang, akan ada waktunya nanti. Jadi Yen tidak akan memaksa. Aku akan tidur seharian ini, jadi manajer Lei pulang saja. Pimpinan Kim mengatakan padaku untuk memantaumu 1 kali 24 jam. Namjoon lagi. Jangan merasa sungkan, aku sungguh tidak apa-apa jika hanya menunggui orang tidur seharian, sambung Junho. Yen hanya tertawa singkat kemudian melanjutkan mengunyah sarapannya. Tas ransel berwarna biru muda itu Yen lempar dari kasur setelah ia mengeluarkan ponselnya dari sana. Ponsel Yen mati sejak kemarin malam. Ia sengaja melakukannya karena moodnya sedang buruk. Ketika itu menyala, puluhan pesan panggilan tak terjawab serta pesan suara segera terlihat. Kebanyakan dari Seokjin yang memuji penampilannya tadi malam, kemudian berganti menanyakan kabar. Saat tak kunjung mendapat jawaban, Seokjin mulai mengomel melalui pesan suara serta mencoba menghubungi Yen berulang kali. Sementara yang lainnya dari Namjoon dan sebuah pesan dari nomor asing. Kau sedang libur, bagaimana jika kita bertemu nanti malam? Kim Taehyung. Yen menghela nafas kasar, merasa sudah dibodohi. Sejujurnya, ia tidak ingin melihat wajah Taehyung lagi. Setelah membalas pesan dari Seokjin, Yen kembali mengabaikan ponselnya. Sebentar kemudian Seokjin menghubunginya melalui video call. Mereka membicarakan banyak hal dan tanpa sadar Yen jatuh tertidur sebelum panggilan itu berakhir. Alasannya adalah keberadaanmu. Wanita itu sudah lancang melahirkan anak sepertimu. Sosok Taehyung yang mengenakan seragam SMA terikat di sebuah kursi. Penampilannya lusuh dengan wajah babak belur. Kedua mata tak berdaya itu mata Bien yang berdiri tak jauh dari sana seolah meminta tolong. Ia tampak begitu putus asa. Yen mencoba menggapainya, namun semakin ia berusaha untuk mendekat, bayangan sosok Taehyung semakin jauh. Gadis itu terus berlari, namun tak kunjung sampai. Kemudian ia terbangun dengan keringat yang membasahi hampir sekujur tubuhnya. Wanita itu sudah lancang melahirkan anak sepertimu. Kalimat kejam itu terus terngiang di dalam kepala Yen. Ia bisa mendengar suaranya sendiri di sana. Apa dia orang yang sekejam itu? Yen tidak bisa mengingat apapun. Lalu Taehyung, apa dia baik-baik saja? Mengapa mimpinya begitu mengerikan hingga perasaan Yen mendadak kalut? Ia harus bertemu dengan Taehyung untuk memastikan keadaan lelaki itu. Yen telah memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Taehyung yang telah dikirim setengah jam yang lalu. Lelaki itu menyebutkan nama sebuah restoran tempat pertemuan mereka. Yen memang belum menerima ajakan itu, namun ia yakin Taehyung pasti sudah menunggunya di sana. Ketika Yen keluar dari kamar setelah mandi dan berganti pakaian, ia melihat Junho tengah tertidur pulas di sofa. Secara hati-hati, gadis itu keluar dari apartemen tanpa Junho sadari. Yen menuju tempat pertemuan mereka seorang diri. Aku pikir kau tidak akan datang, sambut Taehyung begitu melihat seorang pelayan wanita mengantar Yen masuk ke dalam ruangan VIP restoran yang telah ia reservasi. Silakan duduk. Yen menuruti, melepas masker dan topi serba hitam yang ia kenakan. Mau makan apa? Taehyung menawarkan. Aku sedang tidak memiliki nafsu untuk makan apapun, balas Yen datar. Ia menatap Taehyung beberapa saat sebelum akhirnya tertawa lirih sendirian. Yen sedang menertawai kebodohannya. Aku datang kemari hanya ingin memastikan sesuatu, ucapnya. Ada apa? Aku melihatmu mengenakan seragam sekolah, terikat dan babak belur dalam mimpiku. Sementara aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolongmu. Apa kau pernah mengalami hal semacam itu sebelumnya? Tanya Yen penasaran. Itu hanya mimpi, balas Taehyung singkat. Ya, kau benar. Memang sudah seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taehyung mengangguk menyetujui.
baru tahu jika kau sedang memiliki tunangan. Sebenarnya Ian tidak ingin membahas hal ini, namun ia terlalu penasaran untuk mencari tahu. Sudah lama, sejak 5 tahun yang lalu, balas Taehyung. Itu lama sekali, kumam Ian. Lalu aku... Kau menarik, selat Taehyung. Kau tidak berpikir untuk menjalin sebuah hubungan yang serius, bukan? Perjalanan karirmu masih panjang, lalu aku sudah memiliki Airin. Kita menikmati waktu bersama hanya untuk bersenang-senang. Lanjutnya, hanya bersenang-senang. Hati Ian mencelos. Selama ini ternyata hanya ia yang mencintai Taehyung seorang diri, tidak seperti yang diharapkan. Sepanjang perjalanan karirku, aku belum pernah merasakan yang namanya berkencan karena terlalu sibuk, dan jika pimpinan Kim berkata, itu mungkin akan mengganggu karirku. Tapi berbeda ceritanya setelah bertemu dan mengenalmu. Kim Taehyung, aku rasa aku jatuh cinta padamu. Ian mengakui tanpa basa-basi. Taehyung tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya terdiam menatap Ian yang duduk di hadapannya. Baik dulu maupun sekarang, Ian tetaplah sama. Dia tipe orang yang selalu mengungkapkan perasaannya secara jujur. Perasaanku hancur setelah mengetahui kita tidak memiliki rasa yang sama. Apa ini yang orang sebut dengan patah hati? Tanya Ian. Dulu aku pikir itu hanya sebuah lelucon, tapi sekarang aku merasakannya sendiri. Ini sakit sekali. Ian menepuk dadanya keras, berharap rasa menyesakkannya dari kemarin malam hingga di sana segera menghilang dari dirinya. Kas itu berdiri dari tempatnya duduk, mengenakan kembali masker dan topi hitamnya. Aku berharap kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. Selamat tinggal. Setelah pembicaraan mereka di restoran, Taehyung merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ini salah. Harusnya tidak seperti ini, melainkan Ian yang menjadi satu-satunya pihak yang merasa paling menderita. Melihat Taehyung yang mulai goyah membuat Yoongi dan Yerin harus lebih sering mengingatkan tentang tujuan awal mereka. Jika kau semakin tak terkendali, aku yang akan segera mengambil tindakan, ancam Yoongi setelah melihat bagaimana ruangan kerja Taehyung berubah menjadi seperti kapal pecah setelah ia pulang dari pertemuannya dengan Ian. Taehyung diam dengan wajah marah, namun Yoongi tahu jika amarah laki itu telah cukup banyak mereda hingga ia tak memiliki keraguan untuk meninggalkan Taehyung sendirian di dalam sana. Apa yang sudah terjadi? Tanya Yerin setelah Yoongi keluar dari ruangan kerja Taehyung. Seperti biasa, Kim Taehyung dengan segala sifat kasarnya, balas Yoongi. Ia sudah mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi seseorang di sana. Erin, kapan kau pulang? Aku rasa Taehyung sedang membutuhkanmu. Sekarang dan untuk beberapa waktu ke depan, ucap Yoongi setelah panggilan itu terhubung. Apa dia terluka? Ada nada khawatir yang terdengar dari suara Erin di sana. Tidak, hanya saja ruangan kerjanya yang hancur berantakan. Tidak masalah, selagi dia tidak melukai dirinya sendiri. Aku tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Gadis cantik yang berprofesi sebagai psikolog itu terdengar menghalang nafasnya di sana. Atau kemungkinan aku akan menetap di sini. Menetap? Lalu bagaimana dengan tunanganmu yang bebal itu? Tanya Yoongi hampir berteriak. Mulai saat ini Taehyung sudah tidak membutuhkanku lagi. Kau yakin? Yoongi merasa ini sangat meragukan. Ya. Aku sempat mengunjungi Kim Aboji sebelum berangkat kemarin. Beliau mengatakan sangat menyesal atas semua perbuatannya di masa lalu dan berharap setelah ini Taehyung bisa hidup bahagia. Lalu mengenai pertunangan ini, aku dan Taehyung sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Yoongi jelas terkejut mendengar kabar yang terlalu mendadak ini. Kau melakukan ini secara sepihak, mengapa kau bertindak senekat ini? Tanyanya tak habis pikir. Jujurnya, Yoongi merasa sangat kesal. Menganggap Airin pergi di saat yang tidak tepat. Ini seperti perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan lari dari masalah. Sudah saatnya Taehyung meraih kebahagiaannya sendiri, gumam Airin lirih. Bagi Airin,
Taehyung bukan hanya sekedar pasangan, melainkan bisa juga menjadi teman, saudara, adik, bahkan terkadang sikapnya bisa jauh lebih dewasa daripada Airin sendiri yang memiliki usia 4 tahun lebih tua darinya. Saat itu usia Taehyung baru menginjak 22 tahun ketika mereka bertunangan atas permintaan Sungmin. Terakhir kali Airin tahu jika Taehyung menyetujui pertunangan itu sebagai syarat agar Sungmin tidak mengusik GN. Si munafik itu, dia bahkan sudah berusaha melindungi Yen sejauh ini, namun tetap bersikeras mengakui jika ia sangat membenci Yen dan ingin melenyapkan gadis itu dengan segera. Meski pertunangan ini bukan murni keinginannya, Taehyung tetap memperlakukan Airin dengan baik. Ia memiliki trauma dengan wanita yang usianya lebih dewasa darinya karena kenangan kelam di masa lalunya, namun berusaha keras melawan hal itu saat bersama Airin. Airin mencintai lelaki itu, namun memilih untuk tidak bersikap egois dengan mempertahankannya. Dia termasuk salah satu orang yang ingin melihat Taehyung memiliki kehidupan yang bahagia suatu hari nanti. Ketika ingatan Yen kembali, semua kesalahpahaman ini akan segera berakhir. Airin memprediksikan seperti itu, tapi entah kapan ingatan sang artis akan kembali. Saat itu tiba, akan ada peperangan batin yang terjadi di antara keduanya. Hal ini memang tidak bisa terelakkan. Itu adalah puncaknya. Hasil akhirnya bisa bahagia atau bahkan tragis, tergantung bagaimana cara mereka mengambil keputusan nantinya. Airin hanya berharap baik Taehyung maupun Yen tidak lagi menutupi perasaan mereka masing-masing jika saatnya telah tiba.